Alkisah, di kerajaan Palasia yang agung, hiduplah seorang pangeran bernama Marco. Pangeran Marco adalah pria yang sangat tampan, tetapi akan selalu berurusan dengan hal-hal secara emosional daripada memikirkannya secara logis. Ketika pangeran berusia 21 tahun, raja memanggilnya. Nak, sekarang kau berumur 21 tahun. Yang berarti sudah saatnya kau belajar tentang tetangga kita. Tetangga kita? Iya, sebuah kerajaan yang sama damainya dengan kerajaan tetangganya. Oleh karena itu, aku telah memutuskan bahwa kau mengunjungi kerajaan Kota Gading dan mengetahui segala sesuatu tentang itu. Sebuah liburan luar biasa. Itu bukanlah sebuah liburan. Kau harus pergi ke sana sebagai rakyat jelata dan tidak ada yang harus mendapatkan petunjuk sedikit pun tentang siapa kau. Kau akan ditemani putra menteri dan Sam. Oh, itu bagus. Aku dan dia adalah sahabat. Siap untuk pergi misi super rahasia. Piu, piu, piu. Mengatakan ini, Pangeran Marco pergi. Raja menghela nafas. Aku ingin tahu apa yang tertulis dalam takdir bocahku. Keesokan harinya, Pangeran Marco dan putra menteri, Sam, berangkat ke kerajaan Kota Gading. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari melalui hutan, sungai, dan kota. Akhirnya, tibalah mereka di hutan lebat yang menandai awal kerajaan Kota Gading. Aku sangat lelah. Aku ingin beristirahat sebentar. Oh, tentu saja teman. Kita berada di Kota Gading. Berhenti sejenak untuk beristirahat tidak apa-apa. Mengapa kau tidak pergi ke sungai dan mengambilkan kita air? Sementara itu aku akan menyiapkan makanan. Pangeran Marco mengangguk lalu pergi. Ketika Marco mencapai sungai, dia menyimpan tempat minumnya dan membungkuk untuk minum air terlebih dulu. Tapi ketika dia akan melakukannya, dalam pantulan air dia melihat wajah yang begitu cantik sehingga dia menjadi terpesona. Siapa kau? Sementara itu, Sam yang telah meletakkan makanan di atas tikar mulai bertanya-tanya di mana temannya. Apa yang membuatnya begitu lama? Ah! Marco! Marco! Sam segera berlari ke arah sungai, di mana dia menemukan temannya berbaring tak berdaya. Marco? Dengan gemetar, Marco membuka matanya dan langsung duduk tegak. Apa yang terjadi? Kemana perginya wanita cantik itu? Siapa? Marco menjelaskan kepada Sam apa yang terjadi. Aku melihat bayangan dia di air, dan segera setelah aku menyentuhnya, sebuah teriakan nyaring terdengar di telingaku. Itu seolah-olah itu adalah penyihir. Sam langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi itu benar? Apa yang kau bicarakan? Temanku, aku pikir kau telah terpilih. Apa? Kau tahu, legenda mengatakan bahwa putri Kota Gading, Putri Gulizar, diculik oleh seorang penyihir yang kemudian tinggal di kerajaan. Tapi tidak ada yang bisa benar-benar yakin karena sama sekali tidak ada perbedaan dalam bagaimana sang putri terlihat, berbicara, dan bertindak. Bahkan para pertapa dan peri pun tidak bisa membedakan. Ya, kalau begitu mungkin itu hanya rumor konyol. Nah, itulah yang dipikirkan raja dan ratu juga. Dan melanjutkan hidup mereka. Dan setelah beberapa tahun, orang-orang berhenti membicarakannya. Dan segera semua dilupakan. Sampai apa? Sampai apa yang terjadi hari ini. Sam menjelaskan kepada Pangeran Marco tentang legenda itu dan bagaimana ia menyatakan bahwa suatu hari seorang pangeran yang berpakaian seperti orang biasa akan datang ke kerajaan Kota Gading dan hanya dia yang bisa melihat sang putri dan hanya dia juga yang bisa mendengar teriakan penyihir. Jika ini benar, maka kita harus segera pergi ke Raja Kota Gading dan menceritakan segalanya padanya.
Tidak terburu-buru, pangeranku. Kita perlu berpikir logis. Aku punya rencana. Maka sesuai rencana, Sam dan Pangeran Marco pergi ke sebuah rumah di Kota Gading, di mana seorang wanita bernama Old Richard tinggal. Old Richard adalah seorang wanita yang sangat rakus, dan Sam telah mendengar tentang dia dari salah satu temannya yang telah mengunjungi Kota Gading beberapa tahun yang lalu. Sam mengetuk pintu dan Old Richard keluar. Iya. Temanku dan aku datang dari kerajaan yang jauh, dan kami di sini di Kota Gading selama 2 hari ke depan. Apakah kau akan berbaik hati memberi kami tempat berteduh? Kami akan membayarmu dengan mahal. Oh ya ampun, sudah lama sekali sejak aku melihat begitu banyak koin emas bersama. Ayo, masuklah, buatlah dirimu seperti di rumah sendiri. Kemudian pada hari itu, saat menyajikan makanan untuk Pangeran Marco dan Sam, Old Richard berkata, "Sekarang, inilah semua yang aku miliki untuk saat ini. Makan, dan untuk makan malam, aku akan membawa sesuatu yang lezat dari istana." Istana? Ya, istana. Oh, apa kau tidak tahu? Sam dan Pangeran Marco berpura-pura tidak tahu. Tahu apa? Ya, aku bekerja di istana. Aku ini adalah pelayan pribadi Putri Gullizer. Aku menyisirkan rambutnya setiap hari dan aku adalah orang yang sangat penting. Kau tahu? Aku pernah mendengar dia adalah wanita paling cantik di dunia ini. Nah, betapa beruntungnya kita berada di antara seseorang yang begitu penting. Dengar, Nona Richard, jika kau berbaik hati melakukan kebaikan kepada kami... Ya, tentu saja, katakanlah. Sam mengeluarkan sebuah liontin berlian dari sakunya dan memberikannya pada Old Richard. Ini, berikan leontin ini kepada Putri Gullizer dan katakan padanya bahwa aku, Pangeran Palasia, Pangeran Marco, telah memintanya untuk menikah. Mendengar ini, Pangeran Marco mengerutkan kening dan Old Richard tertawa. Kau adalah seorang pangeran? Sam mengangkat alisnya dan sekaligus mengeluarkan mahkota Pangeran Marco dari tasnya. Melihat mahkota itu, Old Richard menjadi terkejut. Dia segera membungkuk dan berlari keluar. Apa yang kau lakukan? Kau akan tahu. Dan kemana kau akan pergi? Untuk membeli hadiah untuk sang putri. Jangan menunggu, aku akan terlambat. Ketika Old Richard pergi ke istana, dia mempersembahkan leontin berlian kepada Putri Gullizer dan menceritakan segalanya. Senyum jahat muncul di wajahnya. Pergi sekarang dan katakan padanya aku mengundangnya untuk makan malam besok. Old Richard mengangguk lalu pergi. Keesokan harinya, atas undangan putri, Sam dan Pangeran Marco pergi ke istana. Sam berpakaian sebagai pangeran, sementara Pangeran Marco sendiri berpakaian seperti orang biasa membawa sebuah kotak. Putri Gullizer pura-pura terkesan melihat Sam. Mereka saling menyapa dan putri memperkenalkannya kepada orang tuanya yang sangat senang melihatnya. Saat makan malam, Sam dengan santai bertanya, Hei, maafkan aku bertanya, tapi agak aneh bahwa tidak ada binatang di kerajaanmu kecuali kuda. Gullizer berpikir bahwa binatang adalah bagian dari hutan, jadi kami harus mengirim mereka semua pergi. Beruntung bagiku, dia membiarkan kami memelihara kuda. Oh, sangat disayangkan karena aku punya hadiah untuk sang putri. Sam bertepuk tangan dan Pangeran Marco maju membawa kotak itu. Dia membukanya dan dari sana melompat keluar anak kucing kecil yang lucu. Putri Gullizer melompat dan berteriak. Ah! Dia mengambil langkah mundur, tetapi anak kucing itu terus berjalan ke arahnya dan segera menyentuh kakinya. Seketika itu, wujud asli sang penyihir keluar saat gaun Putri Gullizer jatuh ke tanah. Semua orang terkejut. Hah?
Penjaga, tangkap dia segera. Dia tidak berdaya di depan kucing. Para penjaga segera menangkap penyihir itu dan membawanya pergi. Kami membesarkan seorang penyihir selama bertahun-tahun. Kami sangat bodoh. Ya, jangan menyalahkan dirimu. Karena kami ada di sini bersama Pangeran Palasia yang asli, Pangeran Marco. Dan dialah yang terpilih. Sam menjelaskan segalanya kepada Raja dan Ratu. Mereka terkejut mendengar itu semua. Jadi kau katakan ada harapan? Pangeran Marco dan Sam mengangguk, dan tidak lama kemudian sebuah mangkuk besar berisi air dibawa masuk. Sekarang ingat, hanya kau yang bisa melihat bayangannya di dalam air. Saat kau menyentuh bentulannya, kau akan mendengar teriakan keras penyihir. Jika kau bisa menahannya, sang putri akan mematahkan mantranya dan keluar ke sisi dunia kita. Tapi, tidak bisakah aku melakukannya di sungai tadi? Kau bisa saja, tapi penyihir itu akan waspada dan memainkan beberapa trik sebelum kita kembali ke sini. Kau tahu, Sam, kau adalah orang terpintar yang pernah aku kenal. Sam tersenyum. Sekarang, segera jemput putrimu. Begitu Pangeran Marco membungkuk di depan mangkuk besar itu, dia melihat bayangan Putri Gulliver. Dia meletakkan telapak tangannya di permukaan air dan sekaligus terdengar teriakan nyaring di telinganya. Pangeran Marco menutup matanya dengan erat dan berpegangan. Setelah beberapa saat, suara teriakan yang keras itu berhenti, dan dengan sebuah kilauan dari air, keluarlah Putri Gulliver. Melihatnya, Raja dan Ratu berlari lalu memeluknya. Ibu, ayah. Oh, anakku. Oh, syukurlah kau baik-baik saja. Maksudku, berterima kasihlah kepada mereka. Raja dan Ratu menjelaskan segalanya kepada Putri Gulliver. Dia menatap Pangeran Marco lalu tersenyum. Kau telah menyelamatkanku. Itu tidak cukup dengan berterima kasih. Oh, sudahlah. Teman? Iya. Dan dengan demikian, Putri Gulliver dan Pangeran Marco menjadi teman yang sangat baik. Di bawah mereka, kedua kerajaan membuka lebih banyak rencana perdagangan dan menjadi tetangga yang bahagia. Tapi, apakah mereka menikah? Ya, kami tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa Sam ditunjuk sebagai penasehat kerajaan untuk Raja Marco. Dan bersama-sama di bawah mereka, kerajaan Palasia menjadi kerajaan terbaik di benua itu.